Bagaimana engkau mendapatkan berkat Allah sementara pikiran kita, hidup kita najis. Firman Tuhan berkata, orang yang bisa melihat Allah itu adalah tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Allah. Saya menjaga kekudusan Bapak Ibu, supaya ketika saya berdoa, saya tidak merasakan hadirat Allah. Saya sedih, saya susah. Apalagi ketika saudara hidup, saudara pikiran sudah dipenuhi dengan hal yang porno, yang negatif. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, kurang bergairah. Shalom. Siapa yang sudah makan tadi pagi? Tunjuk jari. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, tadi benar seperti yang dikatakan oleh Pak Amit. Sejak muda kami bersama-sama melayani Tuhan. Jadi saya melihat sampai hari ini tidak surut semangatnya untuk melayani Tuhan. Saya mengikuti terus perkembangan meskipun dari jauh, tapi saya bersyukur sekali bahwa Tuhan pakai dia luar biasa. Amin. Sudah bersyukur punya gembala yang punya komitmen besar untuk pelayanan Tuhan. Itu nggak gampang dijumpai, Bapak Saudara. Ada banyak gembala upahan hari ini yang ketika ada masalah dia lari, tapi hamba Tuhan ini luar biasa. Mari berikan aplaus untuk Pak Amit, Bapak Saudara. Oke, hari ini seperti tema yang diberikan kepada kami, kepada saya, menabur dan menuai. Ada banyak orang Kristen yang hari ini itu merasa bahwa dirinya tidak diberkati, merasa bahwa hidupnya itu tidak memiliki apa-apa, bahkan selalu gagal, usaha gagal, lalu membangun rumah tangga gagal, bisnis apapun dicoba gagal, anak-anak muda sekolah gagal, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saudara mesti tahu bagaimana hukum ini akan terjadi kepada hidup saudara. Yang hari ini saudara terima, itu adalah taburan di masa-masa lalu kita. Saya percaya gereja ini menjadi gereja yang sangat megah, yang luar biasa. Ini bukan karena hanya Pak Gembala Sidang aja yang melakukan yang hebat, tetapi ada air mata, ada doa yang ditabur puluhan tahun yang lalu. Saya masih ingat, saya masih kecil Bapak Ibu Saudara, beliau almarhum Pendeta Topo, ya Pak Topo, itu luar biasa, melayani Tuhan luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, taburannya terjadi. Saya mengamati, saya belajar tentang menabur dan menuai. Dan saya baru menabur pelayanan itu paling hanya 20 tahun yang lalu sekitaran. Tapi Bu Topo, Pak Topo, menabur sudah puluhan tahun yang lalu. Dan itu hari ini kita bisa menikmati buahnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan langsung ke slide berikutnya. Apa itu menabur Bapak Ibu Saudara? Menabur adalah satu tindakan yang dikerjakan orang untuk menabur itu seperti ini. Menabur. Kalau di kampung itu sudah tahu menabur benih. Kalau orang mau nandur pari, itu pasti menabur. Diambil benih yang terbaik, benihnya diapakan dulu Bapak Saudara? Dipepet, dipilih yang bagus, kemudian disebar di petani menyebarkan begini. Ada tindakan yang dikerjakan oleh penabur, lalu ada medianya, yaitu sawah, tanah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, menabur itu seperti itu. Dan ada yang menabur, dikatakan begini, menabur di bunga tabur, ketika kita ada di kuburan, menabur bunga. Nah Bapak Ibu Saudara, menabur itu sesuatu yang mesti kita kerjakan. Ini hukum tabur tuai itu ada. Kalau orang Jawa mengatakan begini, wong nandur bakal ngunduh. Gitu Bu, Bapak? Wong nandur itu bakal ngunduh, kecuali dimakan wereng katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai. Tuainya itu luar biasa. Kalau saudara menabur benih, itu benihnya itu tidak hanya 10 atau 100%.
Tapi ada yang 100 kali lipat itu berapa persen? Berapa kalau 100 kali lipat? 10.000 ya? 10.000%. Ketika engkau dan saya menabur sesuatu, maka saudara akan mendapatkan lipatan yang luar biasa terjadi. Apa yang kita mesti tabur, Pak Ustaz? Bukan hanya uang ternyata yang kita tabur, tapi kebaikan kita yang kita tabur. Next, Pak. Berikutnya, yang berikutnya. Mengapa kita harus menabur? Karena ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita mesti menabur. Tadi saya katakan di depan, barangkali kenapa kita tidak mendapatkan berkat yang terbaik, karena kita tidak pernah menabur. Kenapa kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik? Karena mungkin selama ini kita tidak menabur kebaikan. Barangkali apa yang kita kerjakan itu, yang kita tabur adalah keburukan. Maka kita akan menuai keburukan. Ini ajaran Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Lalu yang berikutnya adalah ada hukum tabur tuai, itu pasti terjadi. Sama seperti Max ini, kalau saya lepas apa yang terjadi? Jatuh. Ada hukum apa, saudara? Ada hukum gravitasi. Nah, sama seperti ketika engkau menabur, pasti engkau akan menuai. Bilangin kiranya, kalau engkau menabur, pasti menuai. Ayo semangat Bapak Saudara. Kalau kamu menabur, kamu pasti menuai. Pasti menuai. Lalu yang berkata begini, kalau aku menabur uang, aku harus nunggu kaya dulu. Tidak Bapak Saudara. Kalau engkau dan saya menunggu kaya, sampai kapanpun saudara tidak akan menabur. Menaburlah apa yang saudara punya. Anak-anak muda, jangan pikir, aku belum kerja, aku tidak bisa menabur. Berikan hidupmu sebagai taburan. Melayani Tuhan, main musik. Dan semuanya bisa untuk menabur hidup. Saya masih ingat ketika saya masih muda. Saya itu enggak hitungan kalau namanya untuk pelayanan. Saya di gereja, saya belum kerja waktu itu. Tapi saya melayani Tuhan di Pesu itu dengan kakak saya, dengan adik saya. Melayani Tuhan, saya berikan hidup saya. Benar-benar saya berikan hidup saya, sungguh-sungguh. Tidak ada niat apapun. Nah, Bapak Ibu saudara, hari ini saya bisa mengerti bahwa, oh ternyata tuaian itu tidak ketika saya tabur waktu itu. Hari ini saya sedang menuai. Menuai apa yang saya tabur puluhan tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, belum terlambat kalau saudara hari ini tidak mendapatkan yang baik dari hidupmu, belum terlambat hari ini saudara bisa menabur. Mungkin barangkali engkau tidak menabur, tapi anak cucumu akan menabur, akan menuai. Akan menuai. Kenapa kita harus melakukan menabur? Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Yang kedua adalah hukum tabur tuai ada, sudah ada ya. Lalu berikutnya, hukum tabur tuai yang pertama, Kejadian 8 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu percaya nanti sebentar lagi ada malam? Besoknya ada siang? Pasti ya? Pasti. Lalu ada dikatakan di situ ada kemarau, ada panas, ada kemarau dan hujan pastinya. Dingin dan panas. Itu adalah sesuatu hukum alam yang terjadi. Dan itu pasti terjadi. Sama seperti hukum tabur tuai. Ketika bumi ini masih ada, maka hukum tabur tuai itu berlaku bagi saudara dan saya. Orang yang tinggal di atas bumi itu pasti akan mengalami namanya hukum tabur tuai. Kalau engkau tidak menabur, ya engkau tidak akan dapatkan apa-apa. Saudara pikir bahwa aku tidak menabur hartaku, maka jangan harap saudara akan mendapat kekayaan. Saya menjumpai orang-orang yang dengan ikhlas, dengan sungguh hati, menaburkan hartanya untuk pekerjaan pelayanan. Mereka tidak kekurangan, tapi malah diberkati Tuhan. Tidak sedikit yang mereka pegang hartanya. Tidak juga dia menjadi orang yang kaya. Ini hukum tabur tuai. Ketika engkau menabur yang sedikit, dikatakan engkau menuai sedikit, ketika engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Lalu yang berikutnya, mari kita lihat hukum tabur tuai yang kedua, yang saya ambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6. Kita baca sama-sama. 3, 4.
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hukum Bapak Ibu Saudara. Namanya hukum pasti. Kalau engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Oleh sebab itu kalau engkau menabur sedikit, maka engkau menuainya sedikit. Saudara ingin menuai banyak atau sedikit? Banyak. Perbanyak Bapak Ibu Saudara menabur. Kalau orang dengar kata-kata menabur, pasti pikirannya adalah duit. Ya. Tidak salah memang, tapi tidak benar juga. Menabur itu tidak hanya sekedar duit, tidak sekedar duit yang sudah punya kemudian diberikan, tidak. Ternyata saya jumpai banyak hal. Lalu berikutnya, berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Tolong dibaca, buka. 3-4. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah matang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dikatakan jangan sesat. Allah tidak mau dicobai, Allah tidak mau dipermainkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menabur, dikatakan ini ayat Bapak Ibu Saudara bukan sekedar menabur harta. Dikatakan ketika kau menabur kedagingan, kalau sudah baca ayat di atasnya, di Galatia pasal 5 dikatakan hidup tubuh daging Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau dan saya menabur kedagingan, maka kita akan menuai kebinasaan. Contoh Bapak Ibu Saudara, ketika Yakub itu menjadi apa? Yakub itu artinya apa, saudara? Penipu. Saudara. Dia tipu kakaknya. Apa yang dia alami, saudara? Ketika dia lari dari Esau, dia ketemu dengan pamannya, namanya siapa? Laban. Nah, di keluarga Laban apa yang terjadi? Si Yakub pengen mendapatkan apa? Rakel. Tapi dia pusi pamannya. Dikasih siapa? Ini menuai. Dia tidak hanya menuai satu, tapi menuai tiga. Nah, dia menuai apa? Ditipu, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, ketika saudara menabur ketidakjujuran, tipuan, Bapak Saudara, saudara akan menuai juga. Tidak, saudara tinggal tunggu waktu karena ini hukum tabur tuai. Ketika engkau menipu, maka engkau siap-siap untuk ditipu. Kalau menuai, kalau engkau menabur, menipu sedikit, maka tuainya juga lipat kali ganda. Saudara akan, kalau sudah menipu sekali, maka saudara akan menuai, misalnya dia 100 kali lipat, maka saudara akan ditipu 100 kali. Saudara mau ditipu? Jangan sampai kita menabur tipuan kepada orang. Lalu kalau kita menabur misalnya kenajisan Bapak Saudara, selingkuh. Apa yang terjadi ketika engkau selingkuh Bapak Saudara? Saudara akan mendapatkan buahnya, saudara akan mendapatkan tuaiannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak di generasi sekarang, tapi anak istrimu, anak cucumu nanti dia akan mendapatkan tuaian yang negatif. Nanti akan kita jelaskan yang berikutnya. Next, Mas. Tujuan mendapatkan tuaian. Apa tujuannya kita mendapatkan tuaian? Ada tujuannya Bapak Saudara. Ada jenis taburan. Coba kita baca di Kejadian 26 ayat 12. Kita baca sama-sama. 3-4. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Taburan yang diberkati Tuhan akan berlipat ganda. Berapa kali lipat dikatakan di situ? 100 kali lipat. 100 kali lipat itu 10.000%. Bukan hanya 1.000. Tapi 10.000%. Dan apa yang didapat ketika sudah menabur? Ketika taburan itu diberkati Tuhan. Ada lipatan yang luar biasa. Ada 100 kali lipat. Ini ceritanya ketika Ishak itu
mengalami kelaparan di negeri Kanaan, kemudian dia mau lari ke Mesir, Tuhan berkata, jangan, kamu mesti tinggal di negeri Filistin. Ketika dia di negeri Filistin, Tuhan berkata, taburlah, kamu mesti menabur. Dan ketika dia menabur di tanah Filistin, apa yang terjadi? Lipatan terjadi. Dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi yang kedua. Amsal 11 ayat. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Menabur kebenaran akan mendapatkan pahala. Pahala bukan hanya milik sepupu kita. Pahala milik saudara dan saya. Ketika saudara menabur kebenaran, maka kita akan menuai pahala yang tetap. Tetap itu tidak tergoncangkan. Ketika engkau menabur kebenaran, maka hidupmu akan kuat, tetap, tidak tergoncangkan. Engkau mendapatkan pahala, kemana-mana engkau akan berhasil dan beruntung. Itulah orang yang hidup di dalam kebenaran. Ada ayat mengatakan begini, hal kerajaan itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa, Bapak Saudara? Kebenaran. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ketika orang hidup dalam kebenaran, hidupnya menabur kebenaran terus, hidupnya berkata benar, hidupnya berkata-kata dengan positif, maka dia akan menghasilkan pahala yang tetap bagi hidup. Jangan sedikit engkau tidak mengalami hal yang baik, engkau tidak menabur kebenaran. Kebenaran itu penting, saudara, tabur di dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga, Hosea pasal 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukankah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Orang yang menabur keadilan, dia akan dihujani dengan keadilan. Orang yang hidupnya adil, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Hidupmu adil, maka engkau akan dihujani dengan keadilan oleh karena Tuhan. Berikut Bapak Ibu Saudara. Zakaria 8 ayat 12 dikatakan, ketika engkau menabur damai sejahtera, maka engkau akan mendapatkan kemakmuran. Itu tuaiannya kemakmuran. Ketika engkau hidup menjadi orang yang damai sejahtera. Damai sejahtera itu enggak punya musuh, Bapak Ibu. Ya, engkau hidup di mana-mana tenang. Coba kalau saudara punya satu musuh aja kira-kira enggak nyaman. 2 musuh semakin enggak nyaman. 10 musuh susah. Mau ketemu aja enggak enak. Nah, oleh sebab itu ketika engkau hidup dengan damai sejahtera, maka justru dikatakan kemakmuran boleh datang. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya 1 Korintus 9 ayat 11 dikatakan, ketika engkau menabur benih rohani, Bapak Ibu Saudara, benih rohani ditabur, maka berkat jasmani dan rohani kita dapatkan. Ketika saya sedang menabur firman seperti ini, maka berkat jasmani saya dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hidup saya belum pernah tidak makan karena saya melayani Tuhan. Justru saya mendapatkan berkat yang terbaik. Tahun demi tahun meningkat tuh. Waktu saya menikah, ini kesaksian. Waktu saya menikah, saya mau ngontrak rumah. Pasti akan ngontrak rumah ya. Belum menikah ini. Nanti kita kalau nikah kita ngontrak aja ya. Belum punya rumah. Lalu ada teman yang dari Australia, Pak Budi Raharjo itu dari Australia, Mas Bapak Ibu kenal ya. Budi Raharjo dari Australia, kemudian kasih gantungan kunci. Oleh-olehnya gantungan kunci diwenehi Australia mau oleh gantungan kunci. Tapi ketika gantungan kunci saya pegang, saya kok pingin gantungan ini kunci rumah. Saya bilang sama calon istri saya, yang paling baik sedunia. Dia bilang begini, Dek, ini tak serahkan kamu, simpan baik-baik, ini gantungan rumah kita. Ini jawabnya apa? Rumah kontrakan ya? Jawabannya rumah kontrakan tidak disimpan untuk rumah kita yang itu milik kita.
Lalu ternyata ketika kita nikah, rumahnya belum datang. Setahun kita ngontrak. Tapi saya bilang jangan dikasih kunci kontrakan rumah. Ini kunci rumah kita. Lalu tahun kedua, Pak Ustaz. Tahun kedua Tuhan mulai mewujudkan berkat itu. Ada seorang yang kita layani dalam satu komsel. Dia itu melihat saya, nggak tahu apa tuh, penglihatan atau apa, atau impresi atau apa, kelihatan. Dia melihat saya sedang sedih. Saya sedang sedih, lalu Tuhan berkata kepada dia, bantunen Pak Yus. Dia sedang kesusahan. Padahal aku enggak susah, Bu Saudara. Tenang aja. Nah, ternyata Bapak Saudara, hari itu, misalnya ini hari Minggu, hari Senin, saya harus membayar uang untuk tanda jadi perumahan. Enggak punya duit, punyanya motor satu-satunya. Lalu saya bilang sama istri saya, besok kalau tidak ada uang, motornya dijual, nanti pelayan gimana? Apa kita jalan kaki? Yes, nanti terserah, nanti Tuhan pasti atur. Nah, ketika malam itu, minggu misalnya minggu, orang itu mendapatkan penglihatan dari saya, kemudian dia tanya kepada istri saya, Pak Yustus sedang apa toh Bu, kok sedang susah kayaknya. Lalu dia bilang begini, tidak pengen kita dibantu sebetulnya. Dia cerita aja. Ini loh, Cik, ya orang Chinese, orang Tionghoa. Ini loh, Cik, kita itu mau bayar rumah untuk DP. Lah besok itu deadline-nya kita harus jual motor. Lalu kok dijual motornya kenapa, Bu? Nah, tidak ada jalan lain, hanya motor itu satu-satunya yang kita punya. Cincin sudah dijual, tinggal nikah sudah dijual. Ini motor mau dijual lagi. Lalu si ibu ini berkata begini, lah kalau DP-nya berapa? Waktu itu, zaman itu 12 juta. Waktu tahun 2000-an ya, itu nilainya tinggi ya, 12 juta. Nah, 12 juta ya, Bu. Terus dia tanyanya begini, lunas berapa ya? Sebutkan angkanya. Kalau begitu besok kita ke BCA ya, Bu. Kenapa, Cik? Ya dibayar. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar itu saya menangis, Bapak Ibu Saudara. Begitu baiknya Tuhan ketika saya membayar, kemudian saya dapatkan kunci, saya bilang kepada istri saya, ini benar kata Tuhan bahwa kunci ini akan digantungi dengan gantungan yang saya berikan waktu kita belum menikah. Nah, Bapak Ibu Saudara, taburan saudara itu akan sekali waktu saudara akan menuai. Kebaikan saudara akan menuai. Tapi kalau engkau menabur kejahatan, yang saudara dapatkan adalah hal yang tidak baik terjadi atas hidupmu, atas keturunanmu. Ini hukum tabur tuai yang pasti akan terjadi di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu kalau engkau disuruh Tuhan menabur harta, jangan awal, jangan dipegang, oh enggak bisa. Tapi kalau engkau Tuhan berkata beri, maka kau harus memberikan semuanya. Saya punya pengalaman yang menarik, bagus. Waktu anak saya yang masih punya anak satu, waktu itu Debbie, yang besar, saya biasa berdoa pagi, kemudian Tuhan bicara. Saya belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara begini, Yus, dia panggil saya Yus. Dompetmu ada uang berapa? Buka, Ustaz. Tinggal sedikit Tuhan, akhir bulan. Tinggal sedikit. Lalu Tuhan bilang begini, berikan semuanya untuk hambaku ini. Dalam pikiran saya ada seorang hamba Tuhan yang saya mau datangi begitu. Berikan kepada hamba Tuhan ini. Lalu saya mikir ya Bapak Ibu Saudara, duit tinggal sedikit, kok kan kayak kabeh Tuhan gitu. Saya dalam hati juga enggak rela dong. Nanti kita makan apa? Lalu saya
saya masih nganyang Tuhan. Nganyang itu apa ya? Menawar sama Tuhan. Nawar Tuhan. Tuhan, nanti kalau istriku tak kasih ceritani, kemudian dia oke, saya berikan semuanya. Toh nanti makan nunut mertua juga enggak apa-apa. Dalam hati saya begitu. Ya, lalu saya bilang sama istri saya, "Ma, kita punya duit, tapi Tuhan mau diserahkan kepada hamba Tuhan ini." Saya menurut saya. Istri saya berkata, "Kalau itu Tuhan ya serahkan aja semua. Lah kita makannya nanti gampang. Pasti Tuhan pelihara." Waktu itu juga saya mandi, kemudian saya serah, anak saya belum sekolah, saya ke rumah hamba Tuhan ini, dan saya duduk di depan rumahnya lama, saudara, karena mereka sedang berdoa di rumah itu, rumah sekaligus tempat ibadah. Saya tunggu di luar, wah saya sedang berdoa ini, saya nggak berani mengetuk. Saya tunggu sampai selesai. Begitu selesai saya ketuk pintu, kemudian dia bukakan, lalu uang yang saya kasih amplop itu langsung saya katakan, "Pak, ini berkat untuk Bapak." Tak berikan waktu itu, ini berkat untuk Bapak. Lain untuk apa Pak Yus? Sudah, ini berkat untuk Bapak dari Tuhan. Nah Bapak Ibu saya, yang terjadi ketika dia terima, dia menangis. Ketika dia terima, dia menangis. Kenapa? Karena istrinya sakit. Dia tidak punya uang sama sekali. Nah Bapak Ibu saudara, Tuhan bisa pakai orang untuk memberkati saudara. Saya dipakai Tuhan untuk memberkati hamba Tuhan ini yang tidak punya duit untuk mengobatkan dia ke dokter. Kalau saya ingat itu, saya menangis. Lalu siangnya, Bapak Ibu saudara, sudah serahkan, kemudian saya pulang. Siangnya Bapak Ibu saudara, saya ditelepon seseorang. Ditelepon begini bunyinya, "Pak Yus bisa tidak datang sekeluarga ke rumah saya?" "Kenapa Pak? Ada apa Pak?" "Sudah, datang aja ke rumah saya." Itu siangnya Bapak saudara. Datang ke rumah saya. Lalu saya datang ke rumah dia, pasti akan dijamu makan siang. Benar Pak, bisa dijamu makan siang. Lalu apa yang terjadi ketika kita pulang? Kita dikasih amplop. Amplopnya itu tebal. Bahkan itu kalau dihitung itu 5 kali lipat dari apa yang saya berikan kepada hamba Tuhan itu. Ketika saya terima Bapak Ibu saudara, saya pulang, saya buka, "Tuhan Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau tidak mau dipiutangi oleh aku." Sekali itu ketika tabur langsung tuai Bapak Ibu saudara. Saya langsung menuainya. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena saya setia. Dengar kemudian saya lakukan. Beda dengan anak muda yang kaya. Di Alkitab berkata begini, "Tuhan, apa yang bisa kuberikan untuk aku memperoleh kerajaan Allah? Lakukan hukum Taurat, sudah semuanya. Berikan sedekah, sudah semuanya. Lalu tinggalnya satu yang kamu belum lakukan. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Dan dia sedih karena dia kekayaannya besar. Bapak Ibu saudara, jangan dipikir ketika engkau memberikan itu nilainya, jumlahnya besar. Bagi kita mungkin berbeda-beda. Bagi saya nilai 1 juta mungkin besar. Bagi yang lain mungkin kecil. Bagi saudara 10.000 itu besar. Bagi yang lain nggak ada artinya. Tapi ketika Tuhan mau supaya engkau menaburkannya, tabur Bapak Ibu saudara. Sudah akan menuai 100 kali lipat. Amin. Berikutnya, silahkan berikutnya. Ini yang contoh taburan yang buruk Bapak Ibu saudara. Kalau engkau menabur kesusahan, maka kita akan binasa dan susah.
dalam Ayub pasal 4 ayat 8, kemudian di Amsal pasal 22 ayat 8 dikatakan ketika kita menabur kecurangan, kita akan menuai bencana. Lalu yang berikut, Yosua pasal 6 ayat 7 dikatakan ketika kita menabur angin, kita akan menuai puting beliung. Itu ayat firman Tuhan yang nyata jelas. Ketika engkau menabur angin, engkau menuai puting beliung. Artinya apa? Taburannya cuma angin. Tapi hasilnya apa? Puting beliung yang menghancurkan. Kalau engkau menabur kejahatan sedikit, maka tuayan kejahatan itu besar sekali untuk saudara dan saya. Tapi ketika engkau menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan yang super besar. Bapak Ibu Saudara, jangan dipikir ketika engkau dan saya tidak menabur, aku tidak menabur keburukan, aku tidak menabur kebaikan, sudah tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini waktunya kita menabur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, saya dengar Pak Mit tadi cerita bagaimana jemaat berkorban untuk membangun gedung gereja yang indah ini, megah ini. Saya juga punya cerita, cerita itu membangkitkan saya bahwa kita sedang membangun gedung gereja juga, tapi tidak sebesar ini, semegah ini loh, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya duit waktu kita membangun. Ada jemaat yang setia itu mengumpulkan uang itu sudah zaman sejak mungkin 5 tahun yang lalu. Dia setia, dia kasih 100, 200, 300. Kalau dia pas panen itu dia kasih 600, kasih 1 juta. Gitu. Terkumpullah 30 juta. Saya lihat orang ini setia, betul. Tidak kaya, dia hanya penjual mie ayam. Istrinya menjual mie ayam, dia jadi tukang batu begitu. Bukan tukang batu malah. Aten tukang. Tapi dia begitu rajinnya menabur. Dan ini menjadi bola salju yang bergulir di tengah-tengah jemaat. Ketika kita mau membangun, Bapak Ibu Saudara, mulai ada tergerak hati jemaat. Ada yang berkata begini, Pak, saya nabur 50 juta. Ada yang nabur 50 juta. Lalu ada yang lagi, Pak, saya punya mobil gak begitu bagus, tapi dijual untuk membangun ini. Lalu ada lagi yang punya perhiasan, dia relakan dijual untuk membangun gedung gereja ini. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ketika engkau dan saya menabur, maka saudara pasti akan menuai. Pekerjaan pelayan itu butuh duit. Memang Tuhan tidak butuh duit. Tapi AC ini nyala karena butuh duit kan? Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Lalu ini bersih kan butuh orang yang membersihkannya, yang perlu digaji. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang pelit. Belajar untuk menabur. Ketika engkau mengeluarkan uangmu itu bukan saudara kehilangan, tapi ini investasi. Bilang ini kiranya, ketika engkau menabur, ketika engkau memberi uang, engkau sedang menginvestasikan uang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu itu ada jemaat kami yang punya usaha. Dia bilang kepada saya, Pak, sekarang repot sekali, punya duit dikejar-kejar pajak. Sampai semuanya dihitung, mobil dihitung, tempat tinggal dihitung, hasil dihitung. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia bingung cara apa? Cara menyembunyikan aset. Lalu mobilnya dikasih nama orang lain, sedulure, tidak terdeteksi. Saya bilang ini salah, Mas. Salah. Itu namanya kamu sedang menipu negara. Nah, jangan. Kalau kamu di pajak sekian, bayar aja. Wah, mungkin dia pikir Pak Yustin nggak ngerti duit besar ya, cuma untuk membayar pajak. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini hari-hari ini orang bingung menaruh uangnya di bank juga susah, diinvestasikan kepada tempat yang lain juga susah. Kenapa? Ada pajak yang terus semakin hari semakin besar. Oleh sebab itu,
tempat yang paling aman untuk menginvestasikan uang kita adalah di gereja. Pekerjaan pelayanan butuh investasi. Di surga dikatakan ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak bisa mengambilnya. Ketika engkau menaruh keuangmu di kerajaan Allah, maka tidak ada yang bisa merampoknya. Berikutnya Mas, next. Nanti sampai jam berapa Pak Mi? Silahkan ya, Bapak Ibu silahkan loh ya. Nanti kalau 2 jam, saya sudah diberi mandat. Nah, kesimpulannya apa Pak Ustaz? Setiap yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Pasti kita akan tuai. Kalau engkau menabur hari ini, lihat video porno. Hei anak-anak muda, kalau engkau melihat video porno di YouTube saudara, di bag gadget saudara, saudara akan menuai hal-hal yang buruk di kemudian hari. Taburi pikiranmu itu dengan firman Allah. Ketika engkau menaburi hidupmu dengan gambar-gambar yang tidak sepantasnya, maka hidupmu akan menuai hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana engkau mendapatkan berkat Allah sementara pikiran kita, hidup kita najis? Firman Tuhan berkata, orang yang bisa melihat Allah itu adalah tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Allah. Saya menjaga kekudusan Bapak Ibu, supaya ketika saya berdoa, saya tidak merasakan hadirat Allah, saya sedih, saya susah. Apalagi ketika saudara hidup, saudara pikiran sudah dipenuhi dengan hal yang porno, yang negatif. Saudara tidak akan menemukan Allah. Ketika sudah berdoa rasanya Tuhan jauh di gunung gitu sana. Nah ketemu. Tapi ketika engkau hidup kudus, jamin saya, menjamin hidup saudara, saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Yang berikutnya, taburan yang baik menuai hasil yang baik. Yang ketiga, taburan yang negatif menuai hal yang tidak baik, yang negatif tentunya. Lalu berikut, next. Ditunggu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah introspeksi diri. Saudara mulai berkata melihat diri saudara sendiri. Yuk saudara introspeksi diri. Apakah aku sudah menuai yang baik? Jangan-jangan aku belum menabur yang baik yang berkenan kepada Allah. Introspeksi diri. Mungkin hidupmu cara Jawa ini ketulo-tulo. Urip kok mung ketulo-tulo terus. Jangan-jangan hidupmu tidak pernah menabur hal yang positif. Lalu yang kedua, ketika engkau sadar bahwa saya merasakan bahwa hari-hari ini saya merasakan begini, saya itu mengalami sakitnya yang harus di maintenance itu sampai nggak tahu sampai kapan. Tetapi saya introspeksi diri, kenapa ya? Kakak saya juga sama sakit seperti saya. Apakah ketika saya tahu tabur tua ini, saya mulai ke belakang sana. Saya lihat bapak saya, ibu saya. Ibu saya memang sejak kecil memang orang Kristen. Kalau bapak saya kan tanda kutip, dia itu dukun kejawen. Ya. Kalau orang tanya hari nikah, hari yang baik itu ke rumah saya, pasti dikasih tahu, enggak boleh hari ini Setu Kliwon atau apa itu. Itu namanya mimet dan dia bisa. Nah, apakah karena itu taburan orang tua saya? Setiap malam Jumat apa yang terjadi? Di rumah saya penuh dengan ukupan. Bukan wangi tapi apa? Apa itu? Menyan. Ukupan menyan itu sampai segini. Nah, barangkali itu saya mulai berkata, Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan. Taburan orang tua saya memang tidak baik. Tapi stop sampai generasiku. Anakku,
cucuku semuanya tidak boleh mengalami yang sama yang saya alami. Nah, ketika saya berdoa, Pak Ustaz, saya kena COVID 2 kali, Pak Ustaz. Yang terakhir waktu almarhum Mbak Nur dipanggil Tuhan, saya sedang di Dahlia. Saya lihat WA istri saya, Mbak Nur meninggal. Lalu saya bilang, jangan kirim hal-hal yang meninggal. Di sini sudah banyak. Nah, Bapak Ibu saudara, waktu yang terakhir bulan pas rame-ramanya itu, saya sedang menghadapi hidup dan mati. Saya sedang berjuang. Ketika saya berdoa, saya cuma satu berdoanya, Tuhan, berikan saya umur seperti Hizkia, 15 tahun lagi. Anak-anakku saya cilik-cilik, Tuhan memberi semangat kepada saya. Saya semangat, Pak Saudara. Minum obat tak minum, semuanya yang diberikan tak minum, semuanya saya kerjakan. Puji Tuhan, saya lolos dari kematian. Waktu saya pulang ke rumah, 2 minggu di rumah sakit, pulang ke rumah nggak bisa apa-apa, jalan nggak bisa. Jalan geluyuri kayak orang nggak punya tenaga. Waktu itu langsung diare dan mutah-mutah. Saya sampai 1 bulan saya sakit, nggak bisa apa-apa, Jalan sini ke situ nggak kuat. Mungkin dari sini sudah 3 kali saya istirahat, jalan lagi. Yang terakhir saya pakai krek. Nah, ketika saya dalam pergumulan itu, saya di kamar, saya berdoa, Tuhan, apakah saya harus game hari ini, atau besok, atau sementara ini saya diberi kesempatan untuk ketemu dengan keluarga saya, kemudian Engkau ambil saya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam kesungguhan saya berdoa, saya melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan di kamar saya, dia tidak berkata apa-apa, dia tersenyum. Hanya dia tersenyum, kemudian dia lambaikan tangan kemudian dihilang. Ketika dia kembali, Bapak Ibu, hati saya damai sejahtera, dia bilang, aku sembuh. Berangsur-angsur aku sembuh, Pak. Sembuh. Itu kejadian yang luar biasa. Introspeksi penting bagi saudara saya. Kalau saudara tidak diberkati hari ini, mungkin saudara tidak pernah menabur. Lalu patahkan kutuk. Tadi saya bilang, katakan kutuk. Yang terakhir adalah bertobat. Kalau saudara, hidupmu dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai selama-lamanya tidak berubah, tidak diberkati Tuhan, jangan-jangan engkau belum bertobat dari cara hidupmu yang salah. Taburan hidupmu yang negatif, taburan hidupmu yang tidak berkenan kepada Allah, itu akan membawa hidupmu kepada hal-hal yang negatif. Sudah nggak mampu apa-apa. Tuhan sediakan bagi saya rumah. Lalu mungkin Tuhan sudah siap, Tuhan kirimkan saya mobil lagi. Mobil tidak saya beli, bukan keringat saya. Tapi Tuhan yang ngasih. Heran, Pak Ustaz. Itu luar biasa, Tuhan kasih itu luar biasa, Pak Ustaz. Saya pas dengan istri saya ada di Samilaris belanja bulanan, ada seseorang yang telepon istri saya. Bu, tak pinjemi mobil mau enggak? Jadi pikir sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Enggak, pakai aja, Pak Ustaz. Mobil itu dipinjam, dikasih oleh seseorang yang secara rohani ya biasa, bukan orang Klaten, orang Jogja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menabur hidupmu dengan baik, maka berkat itu semakin meningkat. Bilang amin ya Ustaz. Ketika engkau menaburi hidupmu, mulai sekarang menabur, jangan berhenti menabur. Kalau petani itu tahu bagaimana dia harus mendapatkan uang, dia harus menabur. Tidak ada petani nggak ngerti bagaimana dia harus dapatkan uang dari pertaniannya. Dia harus menabur benih, nunggu waktu muncul benih, kemudian diambil benih itu, kemudian disebar ke sawah. Tunggu waktunya 3 bulan, 4 bulan baru menghasilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu penting bagi kita. Prinsip itu penting. Ini hukum
yang terjadi. Ada sebuah cerita, ada hamba Tuhan yang dari Indonesia sedang melayani di Philadelphia di Amerika. Gini ceritanya. Ketika hamba Tuhan dia melihat keagungan gedung gereja yang luar biasa, artistik, bahkan dikatakan itu menjadi kalau itu tidak boleh dibuka, tidak apa? Kan apa? Gedung yang tidak boleh dibuka, apa? Cagar budaya, betul. Itu dibikin cagar budaya. Gerejanya sangat megah. Ini terjadi ketika abad 17-18. Ceritanya begini Bapak Saudara. Ada seorang anak kecil. Dia mau ikut kebaktian sekolah minggu di gereja yang kecil itu. Dia masuk di ruang sekolah minggu, lalu dia tidak dapatkan tempat. Penuh sesak. Anak-anak penuh di situ. Lalu pendetanya lihat anak itu mau keluar. Kenapa? Tidak ada tempat duduk lagi. Dia mau keluar, mau pulang. Ketika mau pulang dikejar sama pendetanya, kemudian dipegang, kemudian digendong. Nak, mau kemana? Mau pulang Pak Pendeta. Sudah penuh, tidak ada tempat. Aku mau pulang saja. Lalu pendetanya gotong anak ini masuk. Sambil pendetanya bilang, nak, berdoa ya nak supaya kita punya gedung yang besar. Bisa menampung sekolah minggu. Bisa menampung anak-anak sekolah minggu. Kita tidak berhimpit-himpitan seperti ini ya nak. Lalu ceritanya anak ini pulang dari kebaktian itu. Tidak berapa lama, tidak berapa tahun kemudian, anak ini meninggal. Lalu dilayani oleh pendeta ini. Ketika pendeta itu melayani kematian anak itu, ibunya anak itu mamanya bilang kepada pendetanya, Pak Pendeta, ini anak saya, ini menyimpan uang koin ini. Dan dikatakan sebelum dia meninggal, dia katakan kepada saya, Ma, tolong nanti diserahkan kepada Pak Pendeta itu untuk membangun gedung gereja. Nah, anak ini menabur, ditaburkan uang jajannya. Dimasukkan di celengan, tidak ada artinya. Kalau mau gedung yang besar, tidak ada artinya. Itu hanya duit sen-sen saja, tidak ada dolar di situ. Nah, kemudian dibawalah persembahan itu kepada di depan gereja dan jemaat, dikatakan, anak ini memberi, menabur benihnya. Mungkin hanya berapa dolar begitu. Lalu jemaatnya mulai berkata begini, oke, aku mau beli celengan itu dengan nilai $1.000. Ada lagi yang berkata, Tuhan, pendeta, aku memberikan uang sekian, sampai Bapak Saudara terpenuhilah pembangunan gedung gereja itu. Apa yang ditabur anak kecil ini menjadi bola salju. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika kau menabur pasti akan